Baik pemirsa, di segmen ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi, baik melalui line telepon interaktif maupun WhatsApp interaktif yang tertera di layar televisi Anda. Baik, untuk mereview, membahas bagaimana perdagangan hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom ya, bersama dengan Kiswoyo Adijo, beliau adalah Head of Investment dari PT Reswara Gian Investa. Ya, halo Mas Kiswoyo. Iya, selamat sore. Selamat sore, apa kabar hari ini? Sehat dan baik. Baik, terima kasih juga atas waktu. Langsung saja kita akan mereview ini. Bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan masih bertahan setelah sempat tadi berada di zona merah. Sebenarnya apa sih yang menahan indeks meskipun kita lihat kok stagnan sekali pergerakannya 0,00 sekian begitu dari closing market hari ini, Mas Kiswoyo. IHSG sebetulnya sudah kelihatan banget bahwa support kuatnya adalah level psikologis di 6.000 masih dijaga dengan baik, terjaga dengan baik. Okay. Terus sebetulnya dia akan mencoba menembus garis tengahnya. Jadi kalau level psikologis di bawah 6.000, atasnya kan 6,5, 6.500, garis tengahnya 6.250. Jadi kalau dia di atas 6.250, dia akan menuju ke arah 6.500. Target akhir tahun kita masih optimis di 6.800 dari awal tahun saya selalu bilang gitu. Wow. Kita sebetulnya memang lagi menunggu data vaksinisasi lagi dikebut terus kan ini. Yeah. Kemarin 31 Agustus sudah berhasil mencapai 100 juta orang dosis pertama dan dosis kedua. Okay. Dan Pak Jokowi targetnya adalah 200 juta orang lebih dosis kedua di akhir tahun ini. Semoga bisa tercapai sehingga akhir tahun kita bisa long weekend atau long holiday, open economy gitu kan. Seperti itu sih harapannya. Jadi memang ini orang masih wait and see, lihat percepatan vaksin bagaimana. Kalau berita The Fed sudah dipastikan bahwa The Fed bilang mereka menyatakan juga dalam Jackson Hole itu mereka bilang awalnya bahwa suku bunga tidak akan naik. Artinya suku bunga masih lama. Prosesnya adalah pengurangan pembelian obligasi dulu untuk yang swasta. Tapi itu pun masih melihat sikon karena dia pun sadar bahwa saat ini di sana corona baru meledak kan. Kalau kita kan kemarin babak kedua meledaknya sudah selesai, kita sudah reda, mereka baru meledak gitu. Jadi kayaknya kalau sampai mereka masih parah banget ya mungkin mereka akan menunda. Artinya pembelian obligasinya akan tetap dilakukan dan sebetulnya dan harus ingat ya. Jadi dulu pembelian obligasi sudah sempat naik terus diturunkan, tapi belum ditarik. Jadi artinya aset-aset itu masih ada, uang US dollar itu masih ada di mana-mana. Jadi The Fed itu belum pernah sudah kalau nggak salah sekitar 10 tahunan ya, 5 tahun lebih lah yang saya tahu itu datanya. Mereka belum membeli kembali. Jadi artinya mereka sudah ngeluarin cetak dolar, tapi mereka belum sempat menarik kembali, sudah kena krisis lagi gitu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah untuk pasokan likuiditas gitu loh. Jadi sebetulnya likuiditasnya banjir lah gitu. Yes, dalam artian sebenarnya masih banyak dana yang tersimpan ya, mengendap begitu di pasar-pasar emerging market lah seperti Indonesia. Betul. Gitu ya. Terus juga ketakutan soal tapering itu kan dibilang tidak asing akan keluar. Kita harus ingat bahwa tahun kemarinnya lagi sebelum corona itu dana asingnya di Indonesia itu sudah keluar banyak dan mereka belum masuk dalam jumlah cukup besar lagi. Artinya yang bertahan di dalam Indonesia ini adalah dana asing yang tipenya investor jangka panjang. Jadi artinya kita relatif lebih aman gitu. Mereka bukan tipe trader. Yang trader sedikit lah, ada relatif sedikit. Jadi harusnya sudah tidak ada kekhawatiran soal dari The Fed. Kita hanya tinggal menunggu kebijakan open ekonominya, relaksasi ekonomi yang dalam bisa di open sebesar-besarnya gitu kan. Karena kita masih ada puncak kegiatan puncak pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dalam setahun itu ada 2 lebaran sudah kemarin lewat. Ini nanti libur Natal tahun baru, makanya diharapkan kalau vaksinisasinya bisa digenjot terus mungkin amal bulan Desember kita sudah di open, artinya libur long holiday, libur long weekend akan menggerakkan ekonomi setinggi-tingginya untuk tahun ini gitu. Mas Kiswoyo, berarti memang vaksinasi masih menjadi game changer ya dari penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan kita bicara mengenai sektor yang cukup seksi hari ini, tiba-tiba lonjakannya cukup menyita perhatian adalah sektor konstruksi dengan salah satunya Waskita Karya yang melonjak hampir 10%. Kalau kita bicara mengenai sektornya, apa yang menjadi trigger begitu? Apakah memang sekarang menjadi momentum mereka melakukan pembalikan arah atau ada sentimen sebenarnya secara entah isu, entah mungkin kebijakan dari pemerintah akan fokus lagi untuk bidang infrastruktur begitu yang mendorong sektor ini melonjak signifikan? Kalau kita bicara saham konstruksi tidak hanya Waskita atau Wika, tapi secara keseluruhan itu mereka semua memang sudah turun cukup dalam, sudah berada di low dan belum, artinya kepenurunan mereka sudah ketahan. Artinya mereka sudah turun cukup dalam, mereka tidak turun lebih dalam lagi. Mereka sudah istilahnya kalau orang bilang sudah berada di bottom dan sekarang sedang proses menuju ke arah kenaikan, tinggal menunggu trigger untuk naik. Memang kebetulan ada isu bahwa kemarin kan proyek pemerintah sudah banyak yang jadi infrastruktur tapi kan belum sempat dibayar kan. Dan itu Waskita dan sejenisnya konstruksi kan berhutang pada bank-bank juga kan. Makanya mereka bank juga jadi beban karena NPL-nya kredit macetnya jadi agak naik gitu kan. Nah, nanti katanya pemerintah akan membayarkan itu semua.
sehingga beban dari perbankan dan juga konstruksi akan menjadi lebih ringan gitu kan. Arahnya adalah seperti itu, tapi jangan lupa masih ada proyek lagi yaitu pembangunan ibu kota baru itu mau dikebut lagi sama Pak Jokowi. Jadi itu harapannya kalau akhir tahun ini corona sudah reda, vaksinasi sudah tercapai, tahun depan langsung anggarannya akan dibesarkan ke arah proyek pembangunan ibu kota baru lagi. Dan tapi lagi-lagi sama itu nanti pasti biasanya BUMN disuruh ngutang dulu lagi ke bank lagi, terus suruh bangun lagi itu baru dibayar gitu kan. Jadi sebetulnya ini adalah hanya sesaat untuk proyek konstruksi, tapi saya lihat lebih sukanya malah melalui perbankan. Karena masih tetap perbankan ya? Ya, karena perbankannya kan ngutangin ke konstruksi, mereka dapat bayaran kan. Gitu. Jadi kalau konstruksinya kenapa saya bilang hanya sesaat doang, karena saya takutnya bahwa ini keuntungan mereka juga kecil. Kita ingat bahwa proyek-proyek pemerintah infrastruktur itu keuntungan mereka dibatasi, untungnya tipis banget gitu kan. Baik. Jadi perbankan mungkin yang jauh lebih lega dan jauh lebih enak lah gitu kan istilah kalau saya lihat. Oke, perbankan ya. Tapi kita coba menjawab sektor konstruksi dulu karena kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan masuk melalui line WhatsApp ini ya Mas Kiswoyo dari pemirsa IDX. Nah, kita ke Pak Anggiat di Bekasi nih, selamat sore. Yang menanyakan Wijaya Karya, kemudian Weton. Beliau tidak menyebutkan posisi, tapi ini bisa dikatakan nyangkut begitu karena kepemilikan yang masih cukup tinggi. Ditanyakan sell atau masih bisa di hold nih untuk Wika kemudian Weton. Wika dulu kita bahas dengan kenaikan double digit ini Mas Kiswoyo. Wika kalau target teknikal sih dia mau ke arah 1100, kalau 1100 bisa dia langsung ke arah 1300-an. Ini Wika itu memang sebetulnya berkaitan dengan proyek kereta cepat, saya lihat ya, game change-nya itu ada di sana, proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang ditargetkan akhir tahun depan itu sudah harus bisa selesai dan operasional gitu kan. Baik. Harusnya kan itu kan mereka juga Wika ini sebagai salah satu pemegang saham juga kan cukup besar di situ kan untuk Wika proyek kereta Jakarta cepatnya. Terus kalau untuk Weton itu kan memang anak usahanya dan proyek dia sama. Kalau kereta cepat Jakarta Bandung itu beton percetaknya juga dari dia. Baik. Terus juga MRT juga kayaknya sih beton percetaknya dari dia, karena MRT yang jalur pertama itu kemarin fase pertama itu beton percetaknya itu dari Wika Beton, Weton. Jadi mereka punya standar sudah sangat tinggi. Jepang juga sudah mau pakai gitu kan. Jadi MRT yang kedua nanti juga pasti pakai mereka. Kayaknya kereta cepat juga pakai Weton juga tuh beton percetaknya. Jadi memang proyek-proyek mereka sih bagus ya Weton ya gitu. Karena Jepang tergolong rewel sih sebetulnya. Itu dia. Kan bawah tanah gitu kan. Apakah masih bisa di hold nih kalau sudah punya seperti yang ditanyakan oleh Pak Anggiat di Bekasi untuk Wijaya Karya dan Wetonnya? Wikanya dia punya di berapa tuh? Nah, masalahnya tidak disebutkan, tapi masih nyangkut begitu. Apakah ada level tertinggi hanya sampai dengan 1.300? Ya terdekat sih 1.300, tapi kalau 1.300 bisa naik lagi masih kuat ke atas, masih bisa dia ke arah 1.500 sebetulnya. Oke, 1.500 dalam rentang berapa lama nih Mas Kis? Nah ini yang saya sebetulnya nggak optimis ke 1.500, saya paling 1.300 saya masih optimis. Oke. Bisa, untuk 1.500 ya mungkin kemungkinan peluangnya sudah sekitar turun jadi 50% nih. Gitu. Baik, itu dia. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Anggiat di Bekasi ya, kepemilikan dari Wijaya Karya dan Weton. Nah, Weton belum disebutkan ini, support resistennya dan paling tinggi bisa kemana? Untuk Weton ini kalau saya lihat Wetonnya adalah dia juga sebutin harganya juga ya. Kalau dia nggak sebutin harganya, terdekatnya ini adalah dia sekitar 300, lalu setelah itu dia akan naik ke arah 350. Setelah itu 350 ya 350 saya nggak peluangnya udah 50% ya. Baik. Sebetulnya gitu, 300 lah yang terdekat sih sebetulnya. Gitu. Oke, berarti tertinggi untuk Wijaya Karya tadi 1.300, kemudian Wetonnya sampai dengan 300 ya, Wika 1.300, Wetonnya 300, itu dia untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anggiat di Bekasi. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, kali ini dari Malang, Pak Victor menanyakan BBKP. Nah, BBKP ini dan Doit, kalau BBKP sudah punya posisi di 472, dalam minggu ini akan bergerak kemana lagi nih, Pak Kis? Sebetulnya ini BBKP itu kita lagi menunggu isu soal Bosowa aja. Kalau begitu Bosowanya sudah resmi melepaskan seluruh kepemilikannya, harusnya sih ini sudah orang banyak akannya masuk kembali. Jadi kayaknya orang banyak yang sedikit takut dengan kepemilikan Bosowa yang belum selesai-selesai. Kan si OJK sudah memerintahkan dia untuk melepaskan dari kemarin kan. Betul. Cuma kok kayaknya belum ada berita lebih lanjut, katanya mereka akan transaksi jual di pasar nego dengan Kokmin gitu kan. Oke. Jadi yang ditunggu adalah kepastian kapan Bosowa lepas
bersih total gitu kan. Ya, Gitu. Kalau karena kayaknya negonya si alot, karena kalau dilihat kayaknya si Bosowanya juga nggak mau jual murah, Kokmin juga tahu Bosowa paksa pasti pengen beli dengan harga murah gitu kan. Ini kan jadi belum ketemu nih harga. Jadi kalau misalnya itu transaksi sudah terjadi, harusnya sih tidak ada halangan lagi untuk bang kopinya. Baik, kalau Isunya misalnya begitu. kita bicara mengenai support resisten dalam pekan ini akan bergerak kemana untuk BBKP? Level 470 sebetulnya sudah mulai terjaga ya ini ya saya lihat. Oke. Kayak tadi sempat ada turun 460 tapi satu tutupnya di 470. Jadi kalau turun di bawah 400 kayaknya sudah nggak mungkin. 450 aja saya rasa udah berat. Oke. Kayaknya mungkin level support kuat adalah di 450 ya, 450. Gitu. 450. Kemudian ya, resistennya kembali lagi ke mana? Yang terdekat sih 500, lalu setelah itu ya bisa 600-an sampai 700 kalau kita bicara ke depannya. Baik, kalau punya di 472 masih bisa di hold? Hold aja, tapi kalau misalnya ada kenaikan tiktok dulu aja ya, karena ini kan kita belum mendengar kepastian soal Bosowa. Tapi kalau misalnya ada kepastian Bosowa, baru kita keep simpan aja. Jadi bisa dilepas lah kalau sudah ada cuan yang bisa didapatkan begitu ya? Ya buat tiktok sebenarnya masih bisa sih ini. Oke. Gitu. Nah, lantas doitnya bagaimana? Sudah punya di 302, closing hari ini 304. Doit. Stagnan saja, doit. Doit punya 302 ya? Iya. Doit, ya ini Doit ini kan sebenarnya berkaitan dengan konstruksi kontraktor tambang batubara kan. Yes. Harga batubaranya sudah mulai turun masalahnya. Jadi harga batubara udah mulai turun karena Cina sudah membuka kembali tambang-tambang yang ditutup tahun 2018 kemarin. Karena menganggap harga batubara sudah terlalu tinggi. Jadi mereka sebagai pemakai batubara terbesar sudah merasa keberatan harga terlalu tinggi, mereka buka lagi tambangnya supaya harga turun. Dan otomatis kalau harga turun ya penggalian kontraktor akan kepukul sih biasanya gitu. Jadi kalau kita bicara ini pada baru bangkit ya ceritanya si Doit ini, tapi udah kebagian pestanya ya. Kalau yang batubara kan produksinya udah naik tinggi nih. Oke, ya, jadi 300 ya sebetulnya. Jadi kalau punya 302 support resisten yang perlu dicermati Pak Victor berapa saja? 300 yang terdekat. Setelah 300 jangan sampai tembus di bawah 300 ya. Sebetulnya udah nggak sehat sih untuk dia gitu. Kalau di bawah 300 saya rasa sih jangan dipegang lagi, cut loss lah gitu. Cut loss di bawah 300. Atasnya yang terdekat ini berarti saya lihat 320, yang terdekat ke situ sih 320. 320 ya, pilihan investasi kami serahkan lagi ke Pak Victor di Malang, kemudian Pak Anggiat di Bekasi. Pak Kis, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Oke.